Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jiansa Sabila dengan NPM 2314071011 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar 4 tak. Apa itu motor bakar? Motor bakar adalah motor penggerak mula yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah ke energi mekanis. Saat ini, motor bakar masih menjadi pilihan utama untuk dijadikan sebagai penggerak mula. Karena itu, usaha untuk menciptakan motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi terus diusahakan oleh manusia. Energi mekanik didapat dari proses pembakaran yang berada di ruang bakar. Motor bakar ditinjau dari prinsip perolehan energi kalor, yaitu motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Di dalam motor bakar, terdapat tenaga panas, bahan bakar yang diubah menjadi tenaga mekanik. Sehingga dalam hal ini merupakan proses pembakaran dalam mesin, di mana zat arang dan zat cair bergabung dengan zat asam pembakaran zat asam dalam udara. Jika pembakaran berlangsung, maka diperlukan bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam motor. Bahan bakar dipanaskan hingga suhu nyala. Pembakaran ini menimbulkan panas yang menghasilkan tekanan yang kemudian menghasilkan tenaga mekanik. Selanjutnya, yaitu ada sistem bahan bakar pada kendaraan bermotor memiliki fungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin serta mencampurnya dengan udara untuk proses pembakaran. Fungsi utama dari fungsi ini adalah memastikan mesin mendapatkan pasokan bahan bakar yang tepat sehingga menghasilkan tenaga yang sesuai. Selanjutnya, yaitu ada macam-macam motor bakar. Itu ada motor bakar 2 dan 4 tak atau memiliki 2 atau 4 langkah. 2 langkah yaitu hisap dan kompresi, usaha dan buang. Yang 4 langkah yaitu ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Yang akan kita bahas yaitu motor bakar 4 tak atau langkah. Adapun langkah kerja motor 4 tak yaitu yang memiliki 4 langkah kerja. Langkah pertama yaitu langkah hisap, di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, kemudian katup hisap terbuka, dan udara pada mesin atau campuran bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Setelah langkah hisap, ada langkah yang kedua yaitu langkah kompresi, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian katup hisap dan katup buang tertutup. Dan campuran bahan bakar dan udara yang telah masuk ke dalam silinder akan dimanfaatkan menjadi volume kecil yang dapat meningkatkan tekanan dan suhu di dalam ruang bakar. Langkah yang ketiga yaitu ada langkah usaha, di mana piston berada di titik mati atas, kemudian busi memercikan api
untuk membakar campuran bahan bakar, dan pembakaran yang dilakukan oleh busi menghasilkan ledakan yang mendorong piston kembali ke titik mati bawah. Yang terakhir ada langkah buang, yaitu setelah langkah usaha, piston lalu kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, lalu katup buang terbuka, kemudian gas hasil pembakaran didorong keluar melalui knalpot. Proses-proses ini berulang terus-menerus untuk menghasilkan tenaga yang dapat menggerakkan kendaraan. Selanjutnya ada komponen motor 4 tak. Yang pertama yaitu silinder. Silinder dalam komponen rongga tempat proses pembakaran terjadi. Terdapat beberapa silinder yang biasanya terbuat dari baja tahan karat atau paduan aluminium. Yang kedua yaitu torak. Melalui batang torak atau connecting rod, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol. Yang ketiga, cincin engkol. Cincin torak berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Keempat, batang torak. Ia berfungsi menghubungkan torak dengan poros engkol, mentransmisikan gaya dorong dari pembakaran bahan bakar ke poros engkol untuk menghasilkan gerakan rotasi. Kelima, yaitu ada poros engkol. Berfungsi sebagai jantung dari sistem penggerak, mengubah gerakan linier dari torak menjadi gerakan rotasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Yang keenam, yaitu ada roda gila. Fungsi dari komponen yang satu ini untuk menyimpan tenaga putar yang berasal dari langkah usaha supaya proses engkol bisa terus terjadi sesuai dengan langkah yang lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada crankshaft, berperan mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar yang nantinya digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Yang kedelapan, yaitu ada sistem pelumas, berfungsi mengalirkan oli ke seluruh komponen mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan atau keausan. Kesembilan, injektor, berfungsi menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi, memungkinkan terjadinya pembakaran spontan akibat suhu kompresi tinggi. Yang ke-10 ada crankshaft, yaitu menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi, memungkinkan terjadinya pembakaran spontan akibat suhu kompresi tinggi. Yang ke-11 ada katup, berperan mengatur aliran campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, serta mengizinkan gas buang keluar. Yang terakhir ke-12 yaitu ada sistem pendingin, membantu menjaga suhu mesin tetap optimal, bisa menggunakan cairan pendingin atau radiator atau udara. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu yang pertama, efisiensi bahan bakar. Mengapa lebih efisien? Karena motor 4 tak itu lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena prosesnya yang lebih lengkap. Yang kedua, tenaga lebih halus. Mengapa motor 4 tak itu
tenaganya lebih halus karena dia lebih bertenaga sehingga lebih nyaman untuk berkendara. Yang ketiga yaitu umur pakai lebih lama. Motor 4 tak memiliki umur pakai yang lebih lama, yaitu karena komponennya lebih tahan lama dan tidak memerlukan pelumasan seperti motor 2 tak. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama ada biaya perawatan lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Dikarenakan banyak komponen yang bekerja, seperti katup, kamsat, dan lainnya. Motor 4 tak memerlukan perawatan yang lebih sering. Yang kedua yaitu ada desain lebih kompleks. Motor 4 tak mempunyai komponen lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan motor 2 tak. Itu kesimpulan bahwa ini merupakan mesin yang memanfaatkan proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi mekanik. Secara keseluruhan, motor bakar telah menjadi mesin utama dalam mendukung perkembangan industri dan transportasi modern. Meskipun ada tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan. Baik, itu saja presentasi motor bakar 4 tak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jihanza Sabila dengan NPM 2314071011 dari kelas Tab A jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar 2 tak. Motor bakar adalah sebuah mesin yang bekerja dengan prinsip mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Mesin ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, terutama dalam industri, transportasi, dan manufaktur, karena memungkinkan pergerakan kendaraan dan operasi alat-alat berat dengan efisiensi tinggi. Prinsip dari kerja motor bakar melibatkan pembakaran bahan bakar seperti bensin, diesel, gas alam, atau bahan bakar lainnya yang dicampur dengan udara di dalam ruang bakar. Kemudian dinyalakan untuk menghasilkan ledakan kecil yang menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan itu dari pembakaran ini digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian mesin yang pada akhirnya menghasilkan gerakan mekanik. Dalam kendaraan, motor bakar digunakan untuk menggerakkan roda, sedangkan dalam mesin industri, motor ini digunakan untuk menggerakkan berbagai alat seperti generator listrik, kompresor, pompa, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam mesin 2 tak, yaitu yang pertama ada mesin 2 tak bensin. Mesin ini banyak digunakan pada sepeda motor kecil, alat pemotong rumput, dan gergaji mesin. Sistem pembakaran dari mesin 2 tak bensin ini sederhana dan biasanya menggunakan campuran oli dan bensin sebagai bahan bakar untuk melumasi komponen internalnya. Yang kedua itu ada mesin 2 tak diesel. Mesin diesel 2 tak umumnya lebih besar, digunakan pada kapal, truk besar, atau mesin industri. Mesin ini lebih efisien dalam hal bakar dan tenaga, tetapi juga lebih berat dan kompleks dibandingkan mesin 2 tak. Yang ketiga yaitu ada mesin 2 tak karburator.
Mesin ini menggunakan karburator untuk mencampur udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator ini biasanya digunakan pada kendaraan motor 2 generasi lama. Yang keempat itu ada mesin 2 tak direct injection. Jenis ini menggunakan sistem injeksi bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan mengurangi emisi. Dan juga banyak digunakan pada aplikasi modern seperti jet ski atau beberapa sepeda motor sport. Yang kelima, itu ada mesin 2 tak rotari. Mesin 2 tak jenis rotari ini menggunakan desain piston yang berputar untuk menghasilkan tenaga. Mesin ini lebih jarang digunakan, tetapi memiliki keunggulan dalam hal ukuran dan efisiensi tenaga. Selanjutnya ada komponen mesin 2 tak. Ada beberapa komponen dari motor 2 tak. Yang pertama yaitu silinder. Silinder ini itu termasuk ruangan tertutup tempat piston bergerak naik turun. Kedua, piston. Komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder, mengubah tekanan gas menjadi gerakan mekanis. Yang ketiga yaitu ada connecting rod, batang yang menghubungkan piston ke crankshaft. Keempat, karburator. Karburator ini mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar pada motor 2 tak. Karburator ini sangat penting untuk mengatur jumlah campuran yang masuk ke dalam silinder. Yang kelima, poros engkol atau crankshaft. Poros engkol ini mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan berputar yang diteruskan ke roda untuk menghasilkan gerak motor. Yang keenam, ruang engkol. Ruang di bawah piston yang juga berfungsi sebagai bagian dari sistem penghisapan bahan bakar dan udara. Pada motor 2 tak ini, ruang engkol berperan penting dalam proses transfer, campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Ketujuh, itu ada ring piston. Ring piston dipasang pada piston untuk menjaga agar tidak ada kebocoran gas dari ruang bakar ke ruang engkol, serta juga membantu pendinginan piston dengan mengalirkan panas ke dinding silinder. Yang kedelapan yaitu saluran buang atau exhaust port, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari ruang bakar ke knalpot. 9 yaitu saluran masuk atau impact port, saluran yang berfungsi untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara dari karburator ke ruang engkol. Yang terakhir ke-10 yaitu knalpot. Komponen ini berfungsi untuk mengalirkan gas buang dari saluran buang keluar dan juga membantu dalam mengatur aliran gas agar proses pengisian campuran baru lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari motor bakar 2 tak. Pada mesin 2 tak terdapat dua saluran, yaitu saluran intake dan exhaust. Langkah yang pertama yaitu ketika piston bergerak ke titik mati atas, dinding piston menutup saluran exhaust. Dan terjadi pembesaran volume di bawah piston. Akibatnya campuran bensin dan udara terhisap masuk dan di ruang bawah piston sudah dipenuhi campuran udara dan bensin. Kemudian pada saat piston bergerak ke titik mati bawah, campuran udara di bawah piston itu kedorong ke ruang atas piston melalui lubang transfer.
Setelah itu, piston kembali bergerak ke titik mati atas dan terjadi kompresi atau campuran udara dan bensin. Kompresi ini bertujuan untuk menaikkan tekanan dan temperatur campur agar lebih mudah terbakar. Lalu, busi menyala sehingga campuran yang telah dikompresi tadi itu terbakar. Ini menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Selanjutnya langkah kedua, yaitu saat piston bergerak ke bawah, dinding menutup saluran intake. Di saat yang sama pula, saluran exhaust terbuka dan campuran udara dari saluran transfer mendorong gas sisa pembakaran tadi untuk keluar ke knalpot. Itulah langkah kedua yang terdiri dari langkah combustion dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah 1 dan siklusnya berulang-ulang kembali. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, efisien bahan bakar motor 2 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan dibandingkan dengan motor 4 tak. Karena proses pembakaran terjadi lebih sering dalam satu siklus. Kedua, tenaga yang lebih besar. Motor 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk ukuran dan berat yang sama dibandingkan dengan motor 4 tak. Hal ini karena proses pembakaran yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, desain yang sederhana. Motor 2 tak ini memiliki katup dan sistem pelumasan yang rumit, seperti motor 4 tak, sehingga lebih mudah dirawat dan diperbaiki. Keempat, yaitu ada bobot yang lebih ringan. Motor 2 tak memiliki komponen yang lebih sedikit sehingga bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan motor 4 tak. Yang kelima ada responsif. Motor 2 tak lebih responsif terhadap perubahan putaran mesin karena proses pembakaran yang lebih cepat. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, lebih boros bahan bakar. Efisiensi pembakaran pada mesin 2 tak cenderung lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Akibatnya, konsumsi bahan bakar motor 2 tak lebih tinggi. Yang kedua, yaitu ada polusi udara lebih tinggi. Proses pembakaran pada mesin 2 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, termasuk karbon monoksida dan hidrokarbon yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga itu membutuhkan oli campuran. Mesin 2 tak membutuhkan pencampuran oli dengan bahan bakar. Hal ini membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi dan perawatan menjadi lebih rumit. Yang keempat ada suara lebih bising. Suara mesin 2 tak itu cenderung lebih bising dibandingkan mesin 4 tak. Yang kelima, itu ada getaran lebih besar. Karena konstruksi yang lebih sederhana, mesin 2 tak menghasilkan getaran yang lebih besar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Motor 2 tak memiliki kelebihan pada performa dan harga, namun memiliki kekurangan pada efisiensi, bahan bakar, polusi, dan perawatan. Motor 4 tak lebih ramah lingkungan, efisiensi, dan nyaman digunakan, namun harganya cenderung lebih mahal. Motor 2 tak memiliki tempat tersendiri di dunia otomotif, namun penggunaannya
semakin terbatas karena berbagai faktor. Baik, itu saja presentasi motor bakar dua tak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jihan Salsabila dengan NPM 2314071011 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin yang menggunakan siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga, di mana bahan bakar diesel digunakan sebagai sumber energi. Motor bakar 4 tak diesel dikenal memiliki efisiensi yang tinggi dan torsi yang besar, sehingga sering digunakan pada kendaraan berat dan alat berat. Meskipun mesinnya cenderung lebih berat dan berputar pada kecepatan lebih rendah dibandingkan mesin bensin, motor bakar diesel adalah jenis khusus dari mesin pembakaran dalam. Karakteristik utama pada mesin diesel yang membedakannya dari motor bakar yang lain terletak pada metode pembakaran bahan bakarnya. Ditinjau dari cara memperoleh energi termal, mesin kalor dibagi menjadi dua golongan, yaitu mesin pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. Mesin diesel juga merupakan salah satu jenis motor pembakaran dalam yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Mesin diesel juga disebut dengan motor penyalaan kompresi, karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Mesin diesel 4 tak banyak digunakan juga saat ini. Meskipun mesin diesel 2 tak juga ada, perbedaan utama antara mesin diesel 2 tak dan 4 tak adalah jumlah langkah yang diperlukan dalam satu siklus. Pada mesin diesel 2 tak, langkah hisap dan buang terjadi bersamaan saat piston bergerak ke bawah. Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah dalam satu siklusnya. Ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Selanjutnya ada komponen penting mesin diesel. Yang pertama ada silinder dan piston. Silinder dan piston berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran dengan piston yang bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua ada kepala silinder. Berfungsi untuk menampung katup, injektor, dan saluran udara, serta gas buang. Yang ketiga ada katup, memiliki dua jenis katup utama, yaitu katup hisap dan katup buang. Katup hisap mengatur masuknya udara ke dalam ruang bakar, sementara katup buang mengatur keluarnya gas buang setelah proses pembakaran. Proses buka tutup katup dikendalikan oleh camshaft. Yang keempat ada injektor. Berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Yang kelima ada crankshaft. Crankshaft adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Gerakan putar inilah yang akhirnya menggerakkan roda kendaraan atau peralatan yang menggunakan mesin diesel. Crankshaft juga berfungsi untuk menghubungkan dan mengatur timing gerakan berbagai komponen mesin. Yang keenam ada camshaft, yaitu berfungsi untuk
mengatur timing buka tutupnya katup. Crankshaft juga memiliki profil khusus pada bagian lengkungannya, yang memungkinkan katup bergerak sesuai dengan urutan yang tepat pada setiap langkah siklus mesin 4 tak. Crankshaft ini digerakkan oleh crankshaft menggunakan timing belt atau chain. Nomor 7 ada filter udara dan filter bahan bakar. Filter udara berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu dari udara yang masuk ke dalam mesin, mencegah partikel asing yang dapat merusak komponen dalam silinder. Sedangkan filter bahan bakar untuk memastikan bahan bakar yang disuntikan ke dalam ruang bakar bebas dari kotoran yang dapat mengganggu kinerja injektor dan komponen lainnya. Yang ke-8 ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan bertugas untuk menyediakan oli yang melumasi komponen bergerak dalam mesin, seperti crankshaft, camshaft, dan piston. Pelumasan yang baik mengurangi gesekan antar komponen dan mencegah keausan. Oli juga berfungsi untuk mendinginkan komponen yang bekerja dengan intensitas tinggi, serta menghindari pembentukan kerak akibat penggunaan yang berlebih. Selanjutnya ada cara kerja motor 4 tak diesel. Yang pertama ada langkah isap. Langkah isap atau intake stroke pada langkah pertama ini, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Selama perjalanan piston ke bawah, katup masuk terbuka, memungkinkan udara luar masuk ke dalam ruang bakar. Mesin diesel hanya menghisap udara bersih pada langkah ini. Berbeda dengan mesin bensin yang menghisap campuran udara dan bahan bakar. Udara yang masuk ini akan dikompresi pada langkah berikutnya. Setelah langkah isap selesai, selanjutnya ada langkah kompresi. Katup masuk dan katup buang tertutup. Piston kemudian bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Dalam proses ini juga, udara yang masuk ke ruang bakar dipadatkan dengan tekanan yang sangat tinggi. Kompresi ini meningkatkan suhu udara hingga mencapai suhu yang sangat tinggi antara 500 derajat Celcius sampai dengan 700 derajat Celcius, yang diperlukan untuk pembakaran bahan bakar diesel. Pada saat yang sama, rasio kompresi pada mesin diesel jauh lebih tinggi daripada mesin bensin, sekitar 14:1 hingga 25:1. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu ada langkah pembakaran atau power stroke. Pada titik tertinggi, bahan bakar diesel disemprotkan dalam ruang bakar dengan menggunakan sistem injektor. Di mesin diesel, bahan bakar disemprotkan dalam bentuk kabut halus. Karena suhu udara dalam ruang bakar sudah sangat tinggi akibat kompresi, bahan bakar langsung terbakar spontan tanpa perlu percikan api. Berbeda dengan mesin bensin yang membutuhkan busi untuk percikan api. Pembakaran bahan bakar ini juga menghasilkan gas panas dan tekanan yang sangat tinggi, yang mendorong piston turun ke titik mati bawah. Gerakan piston ke bawah inilah yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Yang terakhir, langkah keempat yaitu langkah buang. Setelah proses pembakaran selesai dan piston berada di posisi titik mati bawah, katup buang
terbuka. Piston kemudian bergerak ke atas kembali, menuju ke titik mati atas untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran. Selanjutnya keluar melalui katup buang menuju sistem pembuangan. Dan proses ini mengulang siklusnya. Pada saat piston menuju ke titik mati atas, katup buang menutup kembali, dan langkah hisap dimulai lagi dengan mengulang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada efisiensi bahan bakar. Motor diesel lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini karena rasio kompresi yang lebih tinggi dan proses pembakaran yang lebih efisien. Yang kedua ada ketahanan. Motor diesel umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini karena komponennya yang lebih kuat dan proses pembakaran yang lebih dingin. Selanjutnya ada torsi tinggi. Motor diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah dibandingkan dengan motor bensin. Ini membuatnya lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar, seperti truk, bus, dan peralatan konstruksi. Yang terakhir ada emisi rendah. Motor diesel modern memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor diesel lama. Hal ini karena penggunaan teknologi seperti sistem NGR dan DPF. Kekurangan. Yang pertama ada kompleksitas mekanis. Motor 4 tak lebih rumit secara mekanis karena lebih banyak komponen, katup masuk dan keluar. Ini bisa bikin biaya perawatan dan perbaikannya lebih tinggi. Selanjutnya ada biaya produksi. Karena komponennya lebih banyak dan lebih kompleks, biaya produksi motor 4 tak biasanya lebih mahal dibandingkan motor 2 tak. Yang ketiga ada berat lebih besar. Mesin 4 tak cenderung lebih berat karena ukuran dan jumlah komponen yang lebih banyak. Yang keempat ada kurang bertenaga di RPM rendah. Motor 4 tak biasanya punya tenaga yang lebih halus, tapi kadang terasa kurang bertenaga di RPM rendah dibandingkan mesin 2 tak yang lebih responsif. Yang terakhir ada efek gesekan lebih tinggi. Karena ada lebih banyak bagian yang bergerak seperti katup, gesekan dalam mesin juga lebih tinggi yang bisa mengurangi efisiensi energi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu mesin yang menggunakan prinsip 4 langkah untuk menghasilkan tenaga dengan bahan bakar diesel sebagai sumber energi. Mesin ini memiliki komponen-komponen utama seperti silinder, piston, injektor, crankshaft, dan turbocharger yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan tenaga yang efisien dan daya tahan yang tinggi. Sekian dari saya untuk menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jihan Susabila dengan NPM 2314071011 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Apa itu sistem penyaluran bahan bakar? Sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen yang bekerja untuk menyuplai bahan bakar dari tangki menuju mesin kendaraan agar bisa menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada beberapa komponen sistem penyaluran bahan bakar.
Yang pertama ada tangki bahan bakar untuk tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disalurkan ke mesin. Yang kedua ada pompa bahan bakar, mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor atau karburator. Yang ketiga ada filter bahan bakar, menyaring kotoran dari bahan bakar agar tidak masuk ke mesin. Yang keempat ada injektor, untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau intake manifold. Yang kelima ada karburator, untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Yang keenam, ada regulator tekanan bahan bakar, untuk mengontrol tekanan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan mesin. Di sini ada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Ada dua sistem, yaitu ada sistem karburator dan sistem injeksi otomatis. Yang pertama, sistem karburator. Sistem karburator adalah salah satu metode penyaluran bahan bakar pada mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Komponen utamanya yang pertama yaitu ada venturi, bagian sempit yang mempercepat aliran udara dan menurunkan tekanan. Yang kedua ada pelampung dan katup jarum, berfungsi untuk menjaga level bahan bakar dalam ruang pelampung agar selalu konstan. Yang ketiga ada jet utama, tempat di mana bahan bakar mengalir dan dicampurkan dengan udara saat mesin berjalan pada kecepatan menengah hingga tinggi. Selanjutnya ada cara kerja sistem karburator. Yang pertama, masuknya udara. Udara masuk ke karburator melalui saluran udara, kemudian venturi efek. Karburator punya tabung sempit yang disebut venturi. Saat udara melewati venturi, kecepatannya meningkat dan tekanannya berkurang. Yang ketiga yaitu mencampur udara dan bahan bakar. Di sekitar venturi ada nozzle yang menyemprotkan bahan bakar. Yang keempat ada pengaturan campuran. Karburator dilengkapi dengan berbagai katup dan jet yang mengatur jumlah udara dan bahan bakar. Yang kelima ada akselerasi. Saat pedal gas ditekan lebih lama, katup throttle di karburator terbuka lebih besar. Keenam, yaitu ada cold untuk mesin dingin. Pada mesin yang belum mencapai suhu operasi, cold digunakan untuk membatasi aliran udara dan memperkaya campuran bahan bakar udara. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan. Desain sederhana, lebih mudah dipahami, dirawat, dan diperbaiki oleh mekanik tanpa banyak alat khusus. Tidak butuh listrik, bekerja secara mekanis tanpa memerlukan sensor atau komponen elektronik, jadi bisa lebih andal di medan ekstrim. Yang terakhir ada harga terjangkau. Umumnya karburator ini lebih murah dibanding sistem injeksi bahan bakar, baik dari segi pembelian maupun perawatan. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama ada kurang efisien. Konsumsi bahan bakar biasanya lebih boros dibandingkan sistem injeksi, karena pengaturan campuran udara dan bahan bakarnya kurang presisi. Yang kedua ada emisi lebih tinggi. Karburator ini cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih besar dibandingkan sistem injeksi bahan bakar. Yang ketiga ada memerlukan perawatan rutin. Karburator perlu sering disetel atau dibersihkan agar tetap bekerja dengan baik. Yang kedua, yaitu ada sistem injeksi otomatis.
Sistem injeksi otomatis adalah teknologi yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar secara otomatis sesuai kebutuhan mesin, tanpa perlu karburator. Sistem ini dikendalikan oleh ECU, Electronic Control Unit, yang mengatur waktu dan jumlah injeksi berdasarkan sensor yang membaca kondisi mesin seperti suhu, kecepatan, dan tekanan. Sistem ini membuat pembakaran lebih efisien, meningkatkan tenaga, dan mengurangi emisi. Sistem injeksi otomatis juga banyak digunakan pada mesin modern, baik bensin maupun diesel, karena lebih responsif dan ekonomis dibandingkan sistem manual atau karburator. Cara kerja sistem injeksi otomatis yang pertama, pengumpulan data oleh sensor. Sensor-sensor seperti sensor suhu, sensor oksigen atau O2, dan sensor posisi throttle mengumpulkan informasi tentang kondisi mesin dan lingkungan. Yang kedua ada pemrosesan data oleh ECU. Data dari sensor-sensor ini dikirim ke ECU atau Engine Control Unit. ECU menganalisis informasi tersebut untuk menentukan jumlah bahan bakar yang diperlukan berdasarkan faktor-faktor seperti suhu, mesin, beban, dan posisi pedal gas. Yang ketiga ada mengatur injeksi bahan bakar. Setelah ECU menentukan kebutuhan bahan bakar, ia mengirimkan sinyal ke injektor. Injektor membuka dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau saluran udara pada waktu yang tepat. Yang keempat ada campuran udara. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara yang masuk ke mesin. Campuran ini kemudian masuk ke ruang bakar di mana busi memicu pembakaran. Yang kelima ada pembakaran dan tangga. Campuran udara dan bahan bakar yang terbakar menghasilkan tenaga yang mendorong piston untuk berfungsi dan menghasilkan tenaga untuk kendaraan. Yang keenam ada pemantauan emisi. Sensor oksigen di saluran gas buang mengukur kadar oksigen. Data ini juga dikirim ke ECU untuk menyesuaikan campuran bahan bakar dan udara, memastikan emisi tetap rendah. Yang terakhir, ketujuh, penyesuaian dinamis. Sistem injeksi otomatis juga dapat menyesuaikan campuran secara real-time berdasarkan perubahan kondisi mesin atau lingkungan. Seperti saat kendaraan berakselerasi, mengerem, mengerem atau beroperasi pada ketinggian yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem injeksi otomatis. Yang pertama ada efisiensi bahan bakar. Injeksi otomatis memberikan jumlah bahan bakar yang tepat sesuai kebutuhan mesin, sehingga meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Performa mesin yang lebih baik, sistem ini memastikan pembakaran lebih sempurna, yang meningkatkan tenaga dan respon mesin. Pengendalian emisi, injeksi otomatis mengurangi emisi gas buang, membantu memenuhi standar emisi yang ketat, dan menjadikannya lebih ramah lingkungan. Kedua, yaitu ada kekurangan, biaya pemeliharaan. Sistem injeksi otomatis lebih kompleks dan mahal untuk diperbaiki atau diganti jika terjadi kerusakan, dibandingkan dengan sistem karburator tradisional. Yang kedua, ada kebutuhan terhadap kualitas bahan bakar. Sistem ini lebih sensitif terhadap kualitas bahan bakar karena bahan bakar yang kotor atau tidak sesuai dapat merusak injektor atau komponen lainnya. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada komponen elektronik. Jika terjadi kerusakan pada ECU atau komponen elektronik lainnya, sistem injeksi otomatis dapat gagal. Selanjutnya ada sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama ada
bounce pump. Yang kedua ada common rail. Bounce pump atau bounce injection pump adalah sistem pompa injeksi bahan bakar yang dirancang dan diproduksi oleh Bounce, biasanya digunakan pada mesin diesel. Pompa ini juga berfungsi untuk mengirimkan bahan bakar ke injektor dengan tekanan tinggi, sehingga bisa disemprotkan secara langsung ke ruang bakar di dalam silinder mesin. Sistem ini juga memastikan bahan bakar disuplai dengan volume dan waktu yang tepat, sehingga mesin bisa bekerja dengan efisiensi yang optimal. Selanjutnya ada cara kerja dari bounce pump. Yang pertama ada pengisian bahan bakar. Bahan bakar masuk ke pompa dan diisikan ke ruang pelanger. Kedua, penekanan bahan bakar. Pelanger bergerak naik karena camshaft meningkatkan tekanan bahan bakar. Yang ketiga ada injeksi. Saat tekanan cukup tinggi, valve terbuka dan bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor. Yang keempat, ada pengaturan volume atau timing. Governor mengontrol jumlah bahan bakar sesuai kebutuhan mesin dan timing mekanis memastikan injeksi terjadi pada saat yang tepat. Siklus ini berulang dengan cepat untuk mendukung pembakaran optimal di mesin. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Akurasi dan efisiensi tinggi. Bounce pump dirancang dengan presisi tinggi sehingga bisa mengontrol volume dan tekanan bahan bakar yang disalurkan ke injektor, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kedua, daya tahan dan ketahanan tinggi. Bounce pump ini dibuat dari material yang berkualitas atau dirancang untuk bekerja pada kondisi ekstrim, sehingga tahan lama dan minim perawatan. Yang ketiga ada torsi mesin. Karena pengaturan bahan bakar yang tepat, bounce pump ini bisa memberikan torsi yang stabil dan juga memberikan performa mesin yang lebih halus. Yang kedua ada kekurangan. Harga relatif mahal. Karena presisi dan kualitas tinggi, bounce pump ini mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan sistem injeksi yang lainnya. Kedua, ada perawatan yang kompleks. Meskipun jarang dibutuhkan perawatan, ketika terjadi kerusakan atau penurunan performa, bounce pump ini membutuhkan keahlian khusus untuk seringkali juga bisa dilakukan di bengkel resmi. Yang ketiga ada sensitif terhadap kualitas bahan bakar bounce pump. Memerlukan bahan bakar dengan kualitas baik, penggunaan bahan bakar berkualitas rendah atau yang tercemar bisa merusak komponen internal pompa. Selanjutnya ada common rail. Common rail adalah sistem injeksi bahan bakar yang sering digunakan pada mesin diesel modern. Sistem ini menggunakan rail atau saluran bertekanan tinggi yang menyimpan bahan bakar dan langsung menyalurkan ke injektor mesin. Berbeda juga dari sistem pompa konvensional seperti bounce pump. Cara kerja dari common rail ini yang pertama ada pengisian tekanan tinggi. Bahan bakar dipompa oleh high pressure pump ke dalam rail yang menyimpan bahan bakar pada tekanan tinggi. Rail sebagai penyimpan tekanan. Rail menjaga bahan bakar tetap bertekanan tinggi secara konstan, sehingga setiap injektor dapat menyemprotkan bahan bakar kapan saja tanpa menunggu proses kompresi ulang. Yang ketiga ada injeksi bahan bakar. Setiap injektor dikontrol secara elektronik oleh ECU yang mengatur waktu dan jumlah injeksi berdasarkan kebutuhan mesin. Yang keempat ada tekanan dan waktu yang presisi. ECU juga mengatur tekanan di dalam rail agar sesuai dengan beban mesin
memungkinkan kontrol pembakaran yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada pembakaran lebih efisien. Karena injeksi dikontrol secara elektronik, bahan bakar bisa disemprotkan dengan waktu dan volume yang tepat, meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin. Kedua, ada emisi lebih rendah. Sistem ini mengurangi asap dan emisi karena pembakaran lebih sempurna. Yang ketiga, ada operasi lebih halus dan tenang. Mesin berjalan lebih halus dibandingkan dengan sistem injeksi konvensional. Yang kedua, ada kekurangan. Kekurangan dari Camarail yaitu ada biaya mahal. Sistemnya kompleks dan komponen elektroniknya mahal. Yang kedua, ada sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Camarail ini membutuhkan bahan bakar bersih dan berkualitas tinggi agar tidak merusak injektor atau pompa. Camarail banyak digunakan di kendaraan modern karena mampu memberikan tenaga optimal dengan konsumsi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ada sistem bahan bakar bensin dan solar berbeda karena cara kerja dan tekanan injeksinya. Mesin bensin biasanya memakai sistem EV atau karburator dengan tekanan rendah, menghasilkan pembakaran yang halus untuk kecepatan tinggi. Sementara itu, mesin diesel menggunakan sistem Bose pump atau Camarail dengan tekanan tinggi agar lebih efisien dan menghasilkan torsi besar, cocok untuk penggunaan berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jihan Sabila dengan NPM 2314071011 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendinginan dan kelistrikan. Yang pertama yaitu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah suatu mekanisme atau perangkat yang dirancang untuk menghilangkan panas dari suatu area atau benda sehingga menjaga suhu tetap terkendali dan lebih rendah dari suhu lingkungan. Sistem pendinginan atau cooling system adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating pada mesin agar tetap bekerja secara optimal. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem pendingin. Yang pertama ada kompresor. Kompresor ini komponen yang berfungsi untuk menekan refrigeran atau zat pendingin agar berubah dari gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi dan panas. Kompresor memulai siklus pendinginan dengan menekan refrigeran dan mengalirkannya ke komponen berikutnya. Yang kedua ada kondensor. Kondensor ini adalah komponen yang mengubah refrigeran dari gas panas menjadi cairan dingin. Di kondensor, panas dari refrigeran dibuang ke lingkungan melalui proses pelepasan panas. Ini seringkali berupa serangkaian pipa atau sirip yang didinginkan oleh kipas atau aliran udara. Yang ketiga ada katup ekspansi. Katup ini mengurangi tekanan dan suhu refrigeran cair yang keluar dari kondensor sehingga refrigeran berubah menjadi cairan bertekanan rendah. Proses ini membuat refrigeran siap untuk menyerap panas kembali saat masuk ke evaporator.
Selanjutnya, yang keempat ada evaporator. Evaporator adalah bagian yang menyerap panas dari ruangan atau benda yang ingin didinginkan. Ketika refrigeran cair bertekanan rendah mengalir melalui evaporator, refrigeran ini menguap dan menyerap panas dari sekitarnya. Dan disinilah proses pendinginan itu terjadi. Yang kelima ada refrigeran atau zat pendingin. Refrigeran sendiri adalah zat yang berfungsi menyerap dan membuang panas selama siklus pendinginan. Zat ini mengalir melalui komponen sistem pendingin untuk menyerap panas di evaporator dan melepasnya di kondensor. Yang terakhir ada kipas atau fan. Pada sistem tertentu, kipas membantu mempercepat pelepasan panas di kondensor atau mengalirkan udara dingin di sekitar evaporator agar proses pendinginan itu lebih efektif. Selanjutnya ada cara kerja dari sistem pendinginan. Yang pertama, siklus dimulai dari kompresor yang menekan refrigeran atau zat pendingin dalam bentuk gas bertekanan rendah dan suhu rendah menjadi gas dengan tekanan dan suhu tinggi. Proses ini menyebabkan peningkatan panas pada refrigeran. Kedua, gas bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke kondensor. Di kondensor, refrigeran gas yang panas melepaskan panasnya ke lingkungan sekitar dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi. Kondensor biasanya terdiri dari rangkaian pipa yang dilengkapi sirip pendingin dan dibantu oleh kipas untuk mempercepat pelepasan panas ke udara luar. Refrigeran yang sudah berubah menjadi cairan bertekanan tinggi ini kemudian mengalir ke katup ekspansi. Refrigeran cair yang bertekanan rendah dan dingin ini kemudian masuk ke evaporator. Kemudian di evaporator, refrigeran menyerap panas dari udara di sekitarnya, misalnya dari dalam ruangan atau dari mesin. Saat refrigeran menyerap panas, ia menguap dan berubah kembali menjadi gas. Udara dingin yang dihasilkan oleh proses ini kemudian didistribusikan untuk mendinginkan area yang diinginkan. Gas refrigeran yang telah menyerap panas kemudian kembali ke kompresor untuk memulai siklus baru. Selanjutnya, mengapa sistem pendingin itu penting? Sistem pendingin itu penting karena menjaga mesin atau peralatan elektronik agar tidak kepanasan atau overheating. Overheating bisa bikin komponen dalam mesin cepat rusak dan bisa berujung pada kegagalan total sistem. Beberapa alasan utama sistem pendingin itu penting. Yang pertama, mencegah kerusakan komponen. Mesin yang terlalu panas bisa merusak komponen internal, seperti prosesor pada komputer atau mesin di kendaraan. Dengan pendinginan, suhu bisa dijaga dalam batas aman. Kedua, meningkatkan kinerja dan umur mesin. Suhu yang stabil membuat kinerja mesin optimal dan memperpanjang umur peralatan. Ini juga mengurangi kebutuhan perbaikan atau penggantian suku cadang. Yang ketiga itu efisiensi energi. Mesin yang bekerja pada suhu optimal biasanya lebih hemat energi. Ketika mesin terlalu panas, konsumsi energi jadi boros. Keempat, keamanan pengguna. Pada mesin yang bekerja dengan suhu tinggi, seperti kendaraan atau alat industri, sistem pendingin menjaga keamanan pengguna. Tanpa pendingin bisa ada risiko kecelakaan karena mesin yang overheat atau kebakaran. Selanjutnya ada jenis sistem pendingin. Yang pertama, sistem pendingin udara atau air cooling. Sistem ini menggunakan udara untuk menyerap panas.
Udara di sekitar mesin atau komponen berfungsi sebagai media pendingin. Contoh, pendingin udara pada motor atau kipas komputer. Kelebihannya simpel dan murah. Kekurangannya itu ada kurang efektif untuk mesin yang menghasilkan panas tinggi. Yang kedua, sistem pendingin cairan atau liquid cooling. Cairan ini biasanya air atau cairan khusus yang digunakan untuk menyerap dan membuang panas dari komponen yang bekerja. Contohnya itu radiator pada mobil atau pendingin air pada CPU komputer. Selanjutnya yaitu ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah salah satu komponen penting yang memungkinkan berbagai perangkat dan mesin untuk berfungsi sesuai dengan desainnya. Pada dasarnya, sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama yang bekerja secara bersama-sama untuk mengalirkan, mendistribusikan, dan mengendalikan listrik, sehingga perangkat yang terhubung bisa mendapatkan daya yang diperlukan. Komponen utama dari sistem kelistrikan mencangkup sumber energi, seperti baterai atau generator, yang berfungsi sebagai penghasil daya. Selanjutnya terdapat penghantar berupa kabel-kabel yang akan mengalirkan listrik dari sumber menuju komponen atau perangkat yang membutuhkan. Agar aliran listrik tetap aman dan terkendali, sistem ini juga dilengkapi dengan komponen proteksi seperti sekring atau miniatur sirkuit breaking yang bertujuan untuk mencegah terjadinya arus berlebih atau konsleting yang dapat merusak perangkat. Cara kerja sistem kelistrikan. Yang pertama, menghidupkan mesin dengan starter. Tekan tombol starter untuk memulai mesin. Kemudian arus dari baterai mengalir ke motor starter yang kemudian memutar poros engkol mesin. Putaran poros engkol ini membantu memulai pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Yang kedua, pengisian daya oleh alternator. Setelah mesin hidup, alternator mulai bekerja dengan memanfaatkan energi mekanis dari putaran mesin. Alternator menghasilkan listrik AC yang kemudian diubah menjadi DC oleh rectifier. Selanjutnya, regulator tegangan memastikan arus yang masuk ke baterai stabil sehingga baterai terisi kembali dan komponen kelistrikan mendapatkan suplai listrik yang stabil. Ketiga, yaitu ada sistem pengapian untuk pembakaran. Sistem pengapian bekerja menghasilkan percikan api di busi. Percikan api dari busi ini menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar, sehingga mesin tetap berjalan. Dan ketika pengguna menyalakan lampu atau sinyal, arus listrik dari baterai atau alternator dialirkan ke sistem pencahayaan. Saklar digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu utama, lampu rem, dan lampu sein sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu pemeriksaan indikator dan sistem pengaman. Sistem indikator memantau kondisi motor seperti suhu mesin, tekanan oli, dan bahan bakar. Sekring bekerja sebagai pengaman, memutuskan aliran listrik jika ada arus berlebih untuk mencegah kerusakan komponen atau korsleting. Yang keenam ada pentanahan. Jika ada kelebihan arus atau kebocoran listrik, sistem grounding menyalurkan arus tersebut ke sasis motor untuk mencegah risiko sengatan listrik pada pengguna. Selanjutnya, komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama, baterai berfungsi sebagai sumber daya utama untuk memulai mesin dan menjalankan komponen listrik saat mesin dalam kondisi mati. Menyediakan listrik bagi motor starter, sistem pengapian, lampu, dan indikator. Kedua, alternator. Menghasilkan listrik saat mesin hidup dengan mengubah energi mekanis menjadi listrik, mengisi ulang baterai dan memberikan daya bagi komponen kelistrikan motor saat mesin berjalan. Yang ketiga, regulator tegangan. Mengontrol tegangan yang dihasilkan oleh alternator agar tetap stabil
mencegah lonjakan tegangan yang bisa merusak komponen kelistrikan, dan memastikan arus yang masuk ke baterai sesuai kebutuhan. Keempat, motor starter. 1. Menggerakkan poros engkol mesin untuk membantu memulai pembakaran pertama kali ketika mesin dihidupkan. Mendapatkan daya langsung dari baterai saat tombol starter ditekan. Kelima, sistem pengapian. Koil pengapian meningkatkan tegangan dari baterai untuk menghasilkan percikan api pada busi. Mengatur waktu pengapian agar terjadi pada momen yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Menghasilkan percikan api yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Selanjutnya ada perawatan sistem kelistrikan. Cek kondisi fisik baterai secara berkala, pastikan tidak ada korosi pada terminal dan kabel. Ganti baterai sesuai dengan umur pakai yang disarankan, biasanya 3-5 tahun, atau jika ada tanda-tanda kerusakan atau penurunan performa. Periksa semua kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan, kausan, atau pengikisan. Kabel yang rusak harus diganti segera. Cek busi secara berkala, ganti busi yang sudah aus atau kotor. Pastikan alternator berfungsi dengan baik dengan memeriksa outputnya. Jika ada masalah, perbaiki atau ganti. Yang terakhir ada ikuti jadwal perawatan yang direkomendasikan oleh pabrik kendaraan termasuk penggantian komponen dan pemeriksaan berkala. Terakhir, kesimpulan. Sistem pendinginan dan sistem kelistrikan dalam kendaraan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kinerja mesin yang optimal. Sistem pendinginan berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas aman, mencegah overheating, dan memastikan performa maksimal melalui komponen seperti radiator, pompa air, dan cairan pendingin. Di sisi lain, sistem kelistrikan menyediakan tenaga untuk pengapian, starter, penerangan, dan berbagai aksesori, serta mengatur fungsi-fungsi penting lainnya. Dalam kendaraan dengan komponen kunci seperti baterai, alternator, dan kabel, kedua sistem ini saling terkait. Sistem kelistrikan mendukung pengoperasian pompa air dalam sistem pendinginan yang membantu menjaga suhu mesin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jihanda Sabila dengan NPM 2314071011 dari kelas TEPA jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem transmisi dan pelumasan. Yang pertama, transmisi. Transmisi pada motor bakar adalah sistem yang sangat penting dalam kendaraan karena berfungsi untuk mengalihkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan efisien dan efektif. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai transmisi, termasuk fungsi, jenis, dan komponen yang terlibat. Ada jenis-jenis transmisi. Yang pertama, transmisi manual. Prinsip kerjanya pada transmisi manual, pengemudi harus secara aktif memilih gigi, menggunakan tuas gigi dan pedal kopling. Saat pedal kopling diinjak, pengemudi dapat memindahkan roda gigi di dalam transmisi. Keuntungannya memberikan kontrol penuh kepada pengemudi atas performa kendaraan jika digunakan dengan baik. Transmisi manual juga dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kekurangannya memerlukan keterampilan dan perhatian dari pengemudi yang bisa membuatnya melelahkan pada perjalanan panjang atau dalam lalu lintas yang padat. Yang kedua, transmisi otomatis. Prinsip kerjanya, transmisi otomatis secara otomatis mengubah gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan tekanan pada pedal gas. Sistem ini menggunakan berbagai komponen seperti torque converter dan solenoid untuk mengatur perpindahan gigi.
Keuntungannya lebih mudah digunakan karena pengemudi tidak perlu mengatur gigi secara manual. Ini sangat menguntungkan dalam situasi kemacetan. Kekurangan bisa lebih mahal untuk diperbaiki dan kadang-kadang kurang efisien dibandingkan transmisi manual, terutama dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, transmisi semi otomatis. Kombinasi antara transmisi manual dan otomatis, di mana pengemudi dapat memilih untuk mengubah gigi secara manual tanpa menggunakan pedal kopling. Sistem ini sering ditemukan pada kendaraan performa tinggi. Yang keempat, transmisi CVT. CVT ini menggunakan sabuk dan pulai untuk memberikan rasio yang halus dan terus-menerus. Tanpa adanya perpindahan gigi, hal ini meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara dengan menghilangkan hentakan saat berpindah gigi. Selanjutnya ada komponen transmisi. Yang pertama itu ada roda gigi. Komponen utama ini mengubah torsi dan kecepatan. Terdapat roda gigi input atau yang terhubung ke mesin dan roda gigi output yang terhubung ke roda. Perpindahan antara roda gigi ini menentukan rasio gear yang sedang digunakan. Yang kedua itu kopling. Pada transmisi manual, kopling memisahkan mesin dari transmisi saat pengemudi berpindah gigi. Ini memungkinkan roda gigi dalam transmisi untuk berubah tanpa merusak mesin. Yang ketiga, torque converter digunakan dalam transmisi otomatis. Torque converter mengalihkan tenaga dari mesin ke transmisi. Ini membantu dalam memperhalus perpindahan gigi dan meningkatkan efisiensi saat berkendara. Keempat, sensor dan elektronik. Komponen utama yang mengubah torsi dan kecepatan terdapat roda gigi input dan roda gigi output. Perpindahan antara roda gigi ini menentukan rasio gear yang sedang digunakan. Selanjutnya ada kelebihan transmisi. Yang pertama, pengaturan torsi dan kecepatan. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan mesin sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, kinerja optimal. Dengan memilih gigi yang tepat, kendaraan dapat beroperasi pada rentang putaran mesin yang optimal, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Ketiga, akselerasi yang baik. Transmisi membantu kendaraan untuk berakselerasi dengan lebih baik, terutama pada gigi rendah, yang memberikan torsi lebih besar saat mulai bergerak. Keempat, meningkatkan umur mesin. Dengan menjaga mesin dalam rentang putaran yang aman dan efisien, transmisi dapat memperpanjang umur komponen mesin. Kelima, kenyamanan berkendara. Transmisi otomatis khususnya memberikan kenyamanan bagi pengemudi dengan menghilangkan kebutuhan untuk berpindah gigi secara manual, terutama dalam lalu lintas yang padat. Keenam, fleksibilitas. Terdapat berbagai jenis transmisi yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengemudi. Ketujuh, kemampuan off-road. Transmisi dengan gigi rendah memungkinkan kendaraan untuk menghadapi medan yang sulit, memberikan kontrol lebih dalam situasi ekstrim. Kekurangan transmisi yang pertama, kompleksitas. Sistem transmisi, terutama otomatis, lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak komponen, sehingga meningkatkan kemungkinan kerusakan. Kedua, biaya perawatan. Perbaikan dan penggantian komponen transmisi
dapat mahal terutama untuk transmisi otomatis dan semi-otomatis. Ketiga, efisiensi bahan bakar. Beberapa jenis transmisi seperti otomatis dapat kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan transmisi manual, terutama dalam kondisi tertentu. Keempat, responsivitas. Transmisi otomatis terkadang kurang responsif dibandingkan transmisi manual, terutama pada akselerasi mendadak. Selanjutnya yang kedua ada pelumasan. Pelumasan pada motor bakar adalah proses yang sangat penting untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan memperpanjang umur mesin. Secara umum, pelumasan mengacu pada penggunaan oli atau pelumas lainnya untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen yang bergerak di dalam mesin. Jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama, sistem pelumasan basah. Prinsip kerjanya dalam sistem ini, oli disimpan dalam bak oli dan dipompa ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Oli yang digunakan akan kembali ke bak oli setelah melalui siklus pelumasan. Keuntungannya, sistem ini sederhana dan efektif, dan banyak digunakan dalam berbagai jenis kendaraan, dari motor roda 2 hingga mobil. Kekurangannya, akumulasi kotoran. Kotoran dapat terakumulasi dalam bak oli jika tidak diganti secara teratur. Pemanasan oli. Oli bisa kehilangan vikositas saat terlalu panas, mengurangi efektivitas pelumasan. Ukuran dan bobot. Memerlukan bak oli yang lebih besar menambah bobot mesin. Selanjutnya, keterbatasan pada kecepatan tinggi. Aliran oli bisa terhambat pada kecepatan tinggi, meningkatkan risiko kehausan. Risiko kebocoran. Berpotensi mengalami kebocoran dari sel atau sambungan dan mengurangi oli. Yang terakhir, kinerja di medan miring. Pelumasan dapat terganggu saat kendaraan berada dalam posisi miring. Selanjutnya yang kedua ada sistem pelumasan kering. Prinsip kerjanya pada sistem ini, oli tidak disimpan dalam bak terpisah, melainkan setiap komponen dirancang untuk menggunakan pelumas yang tersisa dari siklus sebelumnya. Ini sering ditemukan pada mesin balap atau mesin dengan desain khusus. Kelebihannya, mengurangi bobot total mesin dan meningkatkan efisiensi, tetapi memerlukan desain yang lebih kompleks. Kekurangannya, kurang efisien dalam pelumasan. Pelumasan mungkin tidak merata, terutama di bagian yang bergerak cepat. Kenaikan suhu, tanpa oli yang mengalir secara terus-menerus, suhu komponen bisa meningkatkan risiko overheating. Risiko kerusakan. Jika sistem gagal, komponen dapat cepat mengalami kehausan atau kerusakan serius. Selanjutnya ada komponen sistem pelumas. Sistem pelumas pada motor bakar terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk memastikan pelumasan yang efektif. Yang pertama ada oli pelumas. Oli yang digunakan untuk melumasi bagian-bagian mesin tersedia dalam berbagai jenis seperti mineral, sintetik, dan campuran sesuai kebutuhan. Yang kedua ada bak oli, wadah di mana oli pelumas disimpan. Bak oli juga berfungsi sebagai tempat pengendapan kotoran. Yang ketiga, pompa oli. Memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin. Pompa dapat berupa pompa gear, pompa rotari, atau pompa plunger. Kelebihan pelumasan yaitu 1. Mengurangi gesekan. Pelumasan mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak sehingga meminimalkan kehausan dan kerusakan pada bagian-bagian mesin. Kedua, mendinginkan mesin. Oli pelumas membantu menyerap dan mengalirkan panas dari komponen mesin, mencegah overheating dan menjaga suhu tetap stabil. Yang ketiga, membersihkan kotoran. Oli berfungsi sebagai agen pembersih, mengangkat kotoran dan partikel dari bagian dalam mesin, menjaga kebersihan dan mencegah penumpukan sludge.
terakhir ada kekurangan pelumasan. Yang pertama, ketergantungan pada oli. Kinerja pelumasan sangat bergantung pada kualitas dan jenis oli yang digunakan. Oli yang tidak sesuai dapat mengurangi efektivitas pelumasan. Kedua, itu ada kotoran dan degradasi oli. Oli pelumas dapat terkontaminasi oleh kotoran, air, atau sisa pembakaran seiring waktu, yang dapat mengurangi kemampuannya dalam melumasi. Sekian dari saya, penyampaian materi mengenai sistem transmisi dan pelumasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.